Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Eri. Halo Pak Dendi, sehat? Alhamdulillah sehat. Maaf ya tadi saya ini dulu. Soalnya Jakarta tuh jam 11.56. Oh, iya, nggak apa-apa. Kita juga sebagian tadi gantian. Baik. Halo Mbak Morita, sehat nggih? Masih belum di unmute. Ya, alhamdulillah Prof sehat. Iya. Prof bagaimana? Sehat juga. Sehat, ini di Zoom satu lagi raker akademik. Oh, mantap. Jadi saya udah pamit sama teman-teman UMS. Ini lumayan PR kita nih selama pandemi nih, luar biasa ya Pak Dendi. Betul sekali Prof, itu menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga. Baru buka semua kan yang ini kita kembalikan anak-anak yang skills lab di akademik. Nggak taunya Jakarta rame lagi kayak gini, aduh minta ampun. Di mana-mana Prof, di Jogja juga, di Solo juga. Iya benar. Memang beginilah kira-kira. Kita doa sama-sama aja. Bagaimana gitu, Ge. Bentar saya hubungi MC-nya dulu, Ge, Prof. Monggo. Ini MC-nya belum kelihatan. Oh, oke. Ya. Silahkan Dr. Gigi Ariska M. Imun sebagai MC untuk membuka acara dan juga urut-urutan acara kita. Silahkan Dr. Ariska. Terima kasih Dr. Maurita. Baiklah, hari ini saya sebagai MC akan memulai acara webinar Visiting Professor hari ini. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita ucapkan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah. Acara selanjutnya adalah untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Bapak Suyanto. Sudah masuk belum, Pak Suyanto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز Asik. Yang banyak, yang banyak. إن الله لا يخفى عليه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Suyanto. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan FKG UMS, Dr. Dendi, MDSC. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajmain. Yang terhormat tamu kita sekaligus pembicara Profesor Tri Eri Astuti dari Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti yang sudah berkenan untuk hadir dan insya Allah hari ini akan berbagi ilmu kepada kita yang ada di Solo meskipun via daring. Sebetulnya kita sudah rencanakan secara luring, Prof. Kita bisa jalan-jalan, tapi apa daya ya harus kita patuhi dulu. Semoga dalam kegiatan pada siang hari ini dengan tema teledentistry dan ini merupakan keahlian dari Prof. Eri yang kemarin sudah menerbitkan bukunya. Saya rasa nanti adik-adik mahasiswa dan sekaligus Bapak Ibu dosen bisa menimba ilmu yang akan diberikan oleh Prof. Eri. Dan saya yakin ini kesempatan yang sangat baik sekali karena untuk meminta Prof. Eri mengisi itu sulitnya luar biasa karena jam beliau yang sangat sibuk. Saya yakin bukan karena tidak mau, karena mencocokkan gitu. Saking hati-hatinya kami kemarin, udah Prof, harinya apa bisanya gitu. Ya, karena beliau sibuk di kampus, sibuk di organisasi dan sebagainya. Jadi dalam kesempatan ini nanti Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa silahkan belajar dan kemudian berdiskusi dalam kesempatan yang sangat baik ini. Ya, semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar
dan Amin. semua ilmunya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Terima alamin. kasih. Sambutan dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanti mohon izin tidak sampai selesai nggih, Prof, karena Oh, ini monggo, nyambi monggo. kegiatan. Monggo. Nggak Nggih, apa-apa, Mas, nggih. nggak apa-apa. Nggih. Terima kasih, Prof. Terima kasih kepada Dr. Dendi atas sambutannya. Kemudian, menginjak acara inti hari ini adalah penyampaian materi webinar yang berjudul Teledentistry oleh Profesor Dr. Gigi Trieri Astuti MKes dan dimoderatori oleh Dr. Gigi Umaritasari MPH DRPH. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Foto dulu kali karena Pak Dendi mau pergi. Oh ya, boleh. Foto dulu nggak? Foto Di ya. Ariska, tolong difoto. Sebentar. Tapi nggak ada itu, masih pada di luar kali ya. Ya, ini untuk dokumentasi aja boleh ya sekalian. Boleh. Nah, Pak Dekan soalnya nanti sibuk deh. Ya. Oke. Satu, dimohon untuk para peserta untuk on video. Mungkin di sambil koas. Oke. Ya. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Mbak Ariska. Iya, sama-sama Dok. Silahkan Prof dan Dr. Morita untuk dimulai materi. Terima kasih saya ucapkan kepada MC Dr. Gigi Ariska. Berikut saya akan menyampaikan dulu CV dari Prof. Eri. Saya mohon izin untuk share screen. Kita ini kedatangan istilahnya kayak maha gurunya IKGM seperti itu ya. Prof. Eri ini role model sekali bagi kita semua untuk tetap berkarya di dalam setiap kondisi apapun gitu. Jadi tidak menyurutkan langkah beliau untuk tetap berkarya meskipun masa pandemik dan juga memberikan ide-ide yang bagus sekali di organisasi kedokteran gigi. Mohon izin ya Prof, saya share CV-nya supaya menjadi motivasi juga bagi kami. Ya, berikut adalah data pribadi dari Profesor Dr. Gigi Trieri Astuti MKes. Beliau lahir di Bandung 5 Juni 1961, agama Islam, pekerjaannya Dekan FKG Universitas Trisakti, staf pengajar bagian ilmu kedokteran gigi masyarakat dan pencegahan FKG Usakti, sekaligus beliau adalah guru besar FKG Usakti. Ini langsung saya skip ke riwayat pendidikan ya, nanti untuk alamat rumah, alamat kerja maupun email bisa langsung ditanyakan kepada beliau langsung. Untuk riwayat pendidikan, beliau lulus di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti pada 1985. Kemudian di 1991 beliau mendapatkan kesempatan untuk mengikuti non-degree program di Department of Health Education and Promotion University of New Mexico, USA. Lalu tahun 2000 beliau lulus program S2 Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kemudian di tahun 2006 beliau lulus program Doktor S3 Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Adapun riwayat pekerjaan dari tahun 1986 hingga 89, beliau mengabdi di FKG Usakti di bagian ilmu kedokteran gigi pencegahan dan kesehatan gigi masyarakat. Lalu di tahun 96 hingga 97 sebagai Kepala Klinik Gigi Spesialistik FKG Usakti. 97
ini beliau juga bekerja di luar bidang akademik, yaitu menjadi Professional Marketing Officer di PT Unilever Indonesia. Kemudian 97 hingga sekarang beliau sebagai dosen di FKG Usakti bagian IKGM dan juga Antropologi Kesehatan FKG Usakti. Dari 2000 hingga 2006 menjadi dosen tamu, 2023 menjadi Kepala Klinik FKG Usakti, 2001 menjadi dosen di program Pasca Sarjana, 2005 hingga 2012 menjadi Direktur RSGMP FKG Usakti, 2006-2014 Wakil Dekan 4, 2014 hingga sekarang Dekan FKG Usakti, 2009 hingga 2014 anggota Konsil Kedokteran Indonesia Divisi Registrasi, dan 2012 hingga sekarang sebagai Guru Besar FKG Usakti. Jadi Prof. Eri ini sudah sekitar berapa tahun ya ini Prof? 9 tahun ya. 9, kalau sekarang 2021 berarti 9 tahun sebagai profesor, maka kita sudah bisa menyebut sebagai gurunya guru. Iya, seperti itu. Ya, kemudian untuk kepengurusan dan keanggotaan dalam organisasi profesi ini kalau saya sebut nanti kita tidak selesai-selesai, tapi istilahnya beliau sudah malang melintang di dunia organisasi kedokteran gigi dan juga Kemenkes RI, dan berkontribusi terhadap banyak hal tentang kebijakan-kebijakan mengenai kesehatan gigi dan mulut maupun kesehatan masyarakat pada umumnya. Kemudian beliau juga mempunyai penghargaan maupun karya cipta yang banyak sekali, diantaranya pengarang buku Total Quality Management, terus kemudian ada beberapa hak cipta atau haki, yaitu sebagai contoh adalah panduan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut. Kemudian ada pula ini saya membaca ada video dan lain sebagainya seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada lagu juga. Jadi Prof. Eri ini pintar menyanyi. Ini ada hak ciptanya, ada Mars Rumah Sakit Gigi dan Mulut juga, ini keren sekali. Mungkin nanti terakhir kita minta Prof untuk menyanyi. Aduh. Nah, ini ada juga haki tentang video Goes Terus dan Bebas Corona. Ini mudah-mudahan bisa diterapkan untuk kita semua seperti itu. Kemudian beliau juga berperan aktif sebagai penyunting, editor, dan reviewer maupun resensi dari beberapa jurnal internasional maupun jurnal nasional seperti itu. Oke. Nah, untuk supaya misalkan lebih mengenal Prof. Eri ini, saya sudah punya bukunya beliau, yaitu Teledentistry. Ya, ini Pak Dekan juga punya, kita di FKG UMS juga punya, alhamdulillah. Jadi nanti kalau ada mahasiswa yang mau skripsi tentang teledentistry, boleh. Gitu. Boleh beli. Boleh beli, ya, ini bukunya. Makanya kita angkat sebagai tema, karena sangat cocok dalam kondisi pandemik sekarang. Oke. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya berikan kepada Prof. Eri untuk mulai menyampaikan materi. Monggo Prof, waktu dan ruang Zoom saya persilahkan. Ya, suwun Mbak Maurita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Pak Dekan, Pak Dedi. Ini dekan termuda kayaknya ya, gitu. Dan seluruh jajarannya, para wakil dekan, Kaprodi, dan juga kepada tentunya kepada panitia, kepada MC, Mbak Maurita juga sebagai moderator, dan seluruh dosen dan mahasiswa yang saya cintai. Saya selalu cinta sama mahasiswa karena saya dulu pernah menjadi mahasiswa dan mencintai mahasiswa juga gitu ya. Jadi tentunya pada hari ini saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa saya diberi kesempatan untuk hadir, dan ini merupakan suatu anugerah atau penghargaan luar biasa UMS ngundang saya gitu loh. Terbalik Mbak Maurita, sebenarnya saya terima kasih sekali karena diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa dan teman-teman sekalian para dosen di sini. Dan kebetulan yang diminta adalah tentang teledentistry, mudah-mudahan bisa bukan mengajari, ini cuma sharing aja, dan saya juga masih belajar sekali
bermodalkan nekat sehingga menulis buku yang ternyata lagi ngetren banget karena ternyata nih suasana kita kok sudah 1 tahun lebih kok masih gini-gini aja gitu ya. Baik, terima kasih Pak Dendi kesempatannya. Izin saya share aja langsung ya. Tadi itu terlalu lebay itu Mbak Morita membaca-baca itu tadi apa namanya? Boten, kan kenyataan kok. CV-nya ya. Oke, terlihat semuanya? Oke, supaya kita agak ada interaksi adik-adik mahasiswa, halo buka sedikit aja. Adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum adik-adik mahasiswa. Waalaikumsalam. Aduh, itu dia. Waalaikumsalam. Itu yang paling penting Profesor. interaksi kita bersama nih. Kalau semuanya cuma silent gitu ya. Terus terima kasih ya adik-adik mahasiswa, salam kenal. Saya panggil saja Eri saja, biasanya saya panggilannya Eri saja. Dan tentunya main-mainlah ke FKG Usakti, nanti saya kenalin yang cowok dapat yang cewek dapat yang cowok gitu ya. Nah, cocok ini gitu, Prof. Cocok gitu. Cantik-cantik ya kan, lagi ya. makanya ayo dong. Nanti Mas Dendi nanti kita bikin MOU ya, kerjasama kita nanti. Baik, jadi pada saat webinar Visiting Professor ini saya diminta Mbak Morita untuk menyeritakan kali ya, sharing tentang teledentistry yang saya ambil sebagai alternative solution in dental practice selama COVID-19 ini. Dan kami di FKG Usakti melalui RSGM sudah melakukan hal ini dan lumayan juga ya, artinya setiap pasien itu juga berbayar dan ternyata memang menurut Perkonsil juga kan kita diperbolehkan untuk melakukan teledentistry dengan berbayar juga gitu ya. Jadi rumah sakit gigi dan mulut tetap berjalan karena kita mempunyai layanan baru yang kita sebut dengan teledentistry. Nah, adik-adik yang saya sayangi, cintai, para calon sejawat saya dan teman-teman dokter gigi. Ini saya tadi hari ini baru keluar yang ini updating 25 Juni jam 18.00 bahwa inilah keadaan kita sekarang. Kalau kita lihat ungunya banyak, kuningnya banyak adalah kasus-kasus yang terkonfirmasi gitu ya. Kemudian transmisi lokal bisa terlihat bagaimana tebelnya Jawa gitu ya. Dan Pulau Jawa ini yang membuat kita menjadi juga perlu sekali berhati-hati gitu ya. Nah, kita lihat konfirmasi, kasus konfirmasinya 2.072.867. Sekarang kemarin sore kami berdoa bersama-sama, hampir ada 100 lebih lah gitu ya teman-teman Pengwil dari seluruh Indonesia, teman-teman cabang PDGI, itu mendoakan salah satu teman pengurus PB PDGI yang COVID sampai tadi pagi saya dengar katanya sudah diintubasi gitu ya, Dokter Seukani, mudah-mudahan diberi kekuatan dan juga kesembuhan, dan itu sekeluarga. Dan di sekitar kita sekarang ini udah nggak main-main juga, sekarang bukannya kita nggak kenal, tapi kita kenal gitu orang-orang yang terkena dan sampai tidak kuat gitu ya untuk saking begitu beratnya ternyata COVID-19 ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang mengakibatkan kita setiap hari, saya yakin Dr. Morita yang berpraktek atau Pak Dendi, ini kayaknya akhirnya terjadi keluhan-keluhan yang di WA atau dikirim oleh para pasien kita untuk mengatakan bahwa pengen ke dokter gigi udah nggak tahan, tapi takut banget gitu, selalu begitu ya. Sehingga saya pun kemarin ini masih getol gitu untuk berpraktek, tapi ini saya udah putuskan, saya bilang 1 minggu ini rasanya untuk cooling down, karena saya juga di FKG Usakti sedang melakukan semi lockdown karena kami mendapatkan ada 6 mahasiswa yang terkena COVID gitu, dan juga ada dosen dan karyawan. Ternyata setelah kita tracing itu bukan dari dalam, tetapi mereka setelah melakukan skills lab ataupun mereka habis melakukan pekerjaan-pekerjaan di negative room ataupun di Phantom, pulang, kemudian hangout, kemudian makan-makan di mall, kemudian dia buka masker, dan itu untung ada testimoninya. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan kepada orang tua yang worried sekali, kenapa kok disuruh masuk sih anak-anaknya gitu ya.
Nah, itu ternyata anak-anak itu memang mengakui bahwa mereka melakukan hal seperti itu, kemudian mereka belajar bersama, terkenalah teman yang lain. Nah, inilah yang kita kelihatannya juga perlu hati-hati untuk hal tersebut. Nah, saya melakukan satu survei kecil-kecilan kepada beberapa dokter gigi. Yang saya tanyakan adalah, pernah nggak sih mendengar keluhan dari si pasien yang takut ke dokter gigi? Ternyata 98,2% teman-teman memang pernah mendapatkan WA ataupun apalah gitu ya, yang sakit gigi tapi saya takut banget gitu ke dokter gigi gitu ya. Jadi artinya ternyata memang hal tersebut juga dapat terlihat di survei yang dilakukan oleh Global Unilever tahun 2021. Ini dilakukan ke beberapa negara, diantaranya Indonesia. Indonesia sendiri kira-kira ada 109 responden. Menanyakan sangat sederhana, pertanyaannya adalah apakah Anda apakah Anda takut gitu menghindari untuk datang ke dokter gigi untuk general check up ataupun untuk dental check up gitu. Mereka mengakui bahwa mereka takut gitu ya. Jadi sebanyak 67%. Kemudian mereka juga menghindari untuk datang ke dokter gigi walaupun mereka punya masalah. Jadi kebayangkan padahal misalnya pasien ini hanya cenut-cenut gitu, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia juga nggak berani ke dokter gigi, sehingga perlu dipikirkan gitu, gimana nih gitu ya. Dan ini rasa takut itu memang dipicu dengan banyak sekali informasi-informasi yang kadang-kadang ada yang positif dan negatif ya kalau kita lihat. Sampai akhirnya kita bilang, udah deh stop dulu untuk membaca-baca hal-hal yang membuat kita menjadi imunnya turun karena informasi yang dahsyat banget gitu ya. Dan di sini salah satunya adalah New York Times mengatakan bahwa memang betul bahwa dokter gigi itu adalah pekerjaan yang memang menghadapi resiko yang sangat tinggi pada coronavirus ini ya. Dan itu hampir kalau lihat dari exposure to disease-nya itu hampir mendekati 100%. Jadi artinya semua orang kalau baca ini akan bilang bahwa aku nggak mau lah ke dokter gigi gitu. Dan dengan paramedis dan sebagainya ini kan ada. Nggak mau lah ke dokter gigi sekarang, biarin deh sakit saya minum obat ataupun menyembuhkan sendiri gitu ya. Nah, kenapa menjadi high risk? Kita tahu semua adik-adik mahasiswa semua tahu ya bahwa karena pekerjaan kita ini diklasifikasikan sebagai pekerjaan yang berisiko tinggi karena memproduksi aerosol. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa begitu buka mulut sebenarnya itu sudah ada ya di sana produksi itu. Dan kemarin ini pada saat kita berdebat nih ya untuk kapan kita mau mulai gitu di FKG Sakti khususnya, kapan kita mau mulai nih adanya skills lab, kapan kita mau mulai Fantum, kapan kita mau mulai semua nih profesi ataupun akademik ataupun PPDGS tuh kapan kita akan mulai? Itu semuanya tentu jadi semua dengan asumsi masing-masing. Kemudian RSGM membuat suatu hospital bylaw-nya bahwa pekerjaan yang bekerja dengan pasien hanya bisa dilakukan adalah di ruang bertekanan negatif. Jadi artinya di klinik-klinik integrasi yang kubikel yang kita punya itu RSGM tidak membolehkan, kecuali kita akhirnya dengan adanya SK Abdogi 630, akhirnya kita memodifikasi semua pendidikan itu sebagian yang bisa dilakukan tanpa negatif room, maka kita lakukan dengan baik daring maupun luring, tetapi dengan menggunakan Fantom. Saya rasa sama lah, di UMS juga sama. Dan itu sudah dilakukan dan ternyata setelah kita melihat persyaratan, dari 100% persyaratan di profesi itu dengan daring dan dengan daring saja kita sudah bisa menyelesaikan sekitar 57%. Kemudian sisanya adalah Fantom yang sudah memang kita sepakati dapat kita masukkan dalam persyaratan-persyaratan itu kira-kira sudah bisa sekitar 30% dan sisanya adalah digunakan negative room. Nah, kita lihat lagi bahwa memang kenyataannya bahwa partikel virus corona itu kan 60-140 nanometer ya. Jadi kita bisa lihat bahwa betul-betul, makanya sekarang ditambah lagi bahwa kita nggak bisa cuma pakai masker satu aja katanya.
masker itu harus double, masker yang medis, kemudian di luarnya dengan masker bahan katanya gitu ya, untuk betul-betul menyaring ini gitu. Jadi jangan sampai terjadi. Kemudian juga kita tahu bahwa pekerjaan kita yang pasti penuh dengan bioaerosolnya, sehingga kontaminasi yang luar biasa. Nah, sejawat dan adik-adik mahasiswa kita bisa lihat, kita nggak pernah tahu siapa yang mempunyai terkontaminasi infected patient ya, yang terkena COVID. Mengapa? Karena kadang-kadang tidak melihat gejala, tapi sebenarnya dia ada dalam tubuhnya. Nah, ini yang akhirnya kita nggak pernah tahu kalau kita berpraktek itu bisa saja mengkontaminasi surface ataupun akhirnya menjadi kontak yang indirect kepada si dokter gigi ya. Nah, ini yang kira-kira skema yang mungkin menjadi ilustrasi kita mengapa akhirnya kita ini termasuk yang sangat tinggi gitu. Ini ada 2 spesialis bedah mulut sekarang juga sedang mengalami juga terkena COVID, bahkan kemarin anaknya juga ada yang meninggal ya. Jadi artinya dokter gigi kemudian ada beberapa juga yang dilaporkan ini, dan mudah-mudahan kita semua diberi sehat ya. Sehingga apa nih solusinya gitu ya, setelah sepanjang lebar saya ceritakan tadi, maka terpikirlah kita untuk mengaplikasikan telemedicine ini menjadi suatu yang kita sebut dengan teledentistry ya. Nah, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan pembatasan pelayanan kesehatan secara tatap muka. Jadi kita batasi tatap muka kita bisa tatap muka tetapi secara virtual kayak sekarang ini kita lakukan. Dan ini betul-betul kita tahu bahwa kita sedang melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, ini yang kita gunakan adalah yang kita sebut dengan teledentistry. Nah, kemudian saya buka lagi nih pertanyaan kepada teman-teman dokter gigi. Pernah nggak sih ngelakuin teledentistry dalam tempat praktek Anda? Saya surprise sekali jawabannya 65,2%, which is itu lebih dari 50% para dokter gigi ini melakukan teledentistry katanya. Nah, teledentistry yang seperti apa yang dilakukan, maka kita perlu melakukan persepsi bersama-sama. Moderator saya dikasih tahu ya kalau saya sudah waktunya ya. Nah, kemudian Ya, Prof. Ya, jadi apa sih sebenarnya teledentistry itu ya adik-adik? Ini adalah layanan alternatif yang menggabungkan bidang kedokteran gigi dengan teknologi dan telekomunikasi. Jadi artinya ada teknologi di sini, ada bidang kedokteran giginya, ada telekomunikasi, tele itu kan artinya betul-betul jarak jauh gitu ya. Yang melibatkan pertukaran informasi klinis dan gambar jarak jauh untuk konsultasi gigi dan perencanaan perawatan. Maka pada saat yang kami lakukan di RSGM PFK Sakti melakukan teledentistry ini, maka kaidah-kaidah tentang apa yang disebut dengan teledentistry sudah kita lakukan, yaitu dokter giginya bisa melakukannya di RSGMP apabila berkenan, tapi mereka juga bisa melakukan dimanapun sehingga pelayanan ini dapat tetap kita jalankan dengan tentunya yang mengutamakan adalah kerahasiaan dari si pasien dan pastinya adalah kita buat bagaimana komunikasi terapeutik itu dapat dilakukan gitu ya, ataupun empatinya kita walaupun kita hanya melalui daring gitu ya. Nah, sejawat sekalian dan adik-adik, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih harus teledentistry gitu ya? Nah, sebenarnya kalau kita tidak pandemi, sebenarnya telemedicine itu sebagai dasarnya ini adalah mempunyai manfaat yang banyak, adalah pemberian pelayanan kesehatan dan pertukaran informasi layanan kesehatan dari jarak jauh. Kemudian dia juga konsep telemedicine ini ada telehealth yang menggunakan peralatan komunikasi, ataupun membantu peningkatan kemudahan akses pelayanan kesehatan dan menjembatani penyebaran populasi dan tenaga kesehatan. Nah, ini artinya bahwa kita jangan melihat pandemik dulu ya, tetapi kegunaan dari teledentistry sudah dilakukan sejak lama ini ternyata banyak sekali. Di antaranya menjembatani penyebaran populasi dan tenaga kesehatan, yang mana kita tahu bahwa tenaga dokter gigi di Indonesia itu kan hanya sampai di KKI sampai hari ini sekitar hampir 36.000 gitu ya. Nah, sementara
penduduk Indonesia 260 juta. Jadi adik-adik semuanya nggak ada yang salah pilih. Jadi yang mulai ragu-ragu untuk nggak mau nerusin dokteran gigi, jangan. Tahan sedikit bahwa Anda itu demand sekali. Pekerjaan Anda itu sangat demand, sangat dibutuhkan sekali karena kita memang masih belum ideal lah gitu ya. Kita masih 1:8.000 padahal idealnya 1:2.000-an gitu. Nah, pada saat pandemi, di sini teledentistry ini dapat mencegah transmisi COVID-19 pastinya, ya tentunya, dan jadi artinya kita tidak perlu berlama-lama untuk di satu tempat klinik, tetapi pada saat kita sudah melakukan teledentistry sebagai pre-treatment-nya, maka pada saat treatment-nya kita sudah langsung bisa melakukan pekerjaan dengan cepat gitu ya. Cost efektif untuk pasien dan mengurangi frekuensi pertemuan. Nah, manfaat dari teledentistry ini adalah mengurangi durasi kunjungan, ya kan? Misalnya satu contoh, kalau kita memang akan memberlakukan teledentistry ini, maka apa saja yang bisa kita lakukan pada saat kita dapat memandaikan pasien kita untuk dapat memperlihatkan keadaan mulutnya ya dengan menggunakan gadget ya, difoto, dibantu oleh suaminya, kakaknya, adiknya untuk memperlihatkan mana let's see misalnya kasus bedah mulut misalnya gitu ya, yang adanya impacted dari gigi M3 gitu ya, gigi 18 atau 28 dan lain-lainnya. Kemudian dengan menyampaikan kepada si dokter ya bahwa ini loh saya agak bengkak, saya nggak bisa buka mulut, sakit sekali gitu ya. Dan ini setelah disampaikan ke si dokternya, maka pada saat kita nanti seharusnya datang kunjungan pertama baru dilihat dan buat perjanjian, itu berarti kita sudah hilang tuh satu. Jadi artinya durasi kunjungan itu bisa kita kurangi. Kenapa? Karena si dokter sudah melihat bahwa ada masalah di gigi 18-nya atau 38-nya, kemudian diberikanlah surat rujukan untuk dilakukan ronsen foto, kemudian ronsen foto diberikan kepada kita, maka pada saat dia datang ke tempat kita, kita udah bisa langsung membuat suatu tindakan. Begitu pula dengan check up pasca perawatan. Kita misalnya ini keadaan kayak gini kan masa sih mau lihat nanti kontrol ya Pak gitu. Kontrol harus datang lagi ke dokter gigi kayaknya high risk banget. Jadi yang untuk kontrol misalnya habis buka jahitan gitu ya. Nah, itu tidak perlu lagi kita datang ke dokternya padahal sama dokternya cuman oke, bagus gitu ya. Oke. Nah, kemudian second opinion di sini atau rujukan-rujukan apabila kita membutuhkan hal-hal yang harus kita sampaikan kepada dokter-dokter lain. Kemudian jarak tidak menjadi hambatan pasti. Saya sekarang aja di sini saya izin sebentar, mohon maaf sebentar saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, misalnya jarak tidak menjadi hambatan, saya di sini, Bapak Ibu di Surakarta gitu ya, tapi saya bisa melihat Pak Dendi dengan jelas, begitu gantengnya Pak Dendi, Mbak Morita yang cantik, kemudian MC yang luar biasa, kita bisa lihat dan bisa melihat para mahasiswa juga, sepertinya kita berhadapan. Antrian nggak ada lagi, transportasi nggak ada lagi, dan harga lebih terjangkau. Ini aja nih cukup manfaat teledentistry yang perlu kita ketahui bahwa yuk kita bikin teledentistry ini gitu. Nah, bagian dari teledentistry bukan sekedar hanya telekonsultasi, tetapi dia bisa juga telediagnosis, teletriase, telemonitoring. Jadi kegunaan dari si teledentistry ini betul-betul memang bisa kita pastikan sangat bermanfaat gitu ya. Nah, ini diantaranya ini semuanya. Kemudian metodenya gimana nih yang kita gunakan kalau gitu ya? Metode communication-nya bisa secara misalnya dengan teleconsultation ini adalah real time. Saya sekarang sedang real time dengan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Karena adik-adik bisa melihat saya nanti kalau kita ada diskusi, adik-adik bisa menanyakan kepada saya juga langsung menjawab. Ini adalah real time consultation. Dan yang kita lakukan di RSGM FKG Sakti adalah real time consultation. Jadi pada sekarang
ini sekarang dari hasil penelitian yang kami lakukan, ternyata kepuasan dari pasien yang datang ke RSGMP dengan mengambil pelayanan teledentistry itu cukup tinggi, dan ini sudah ditulis sama kami, manuskripnya sudah ada lagi, terakhir review terakhir kayaknya udah diterima, insya Allah nanti sudah ada sudah ada bahan bacaan buat teman-teman dan adik-adik sekalian sebagai referensi mudah-mudahan ya. Nah itu kita real time gitu, consultation yang kita lakukan khususnya memang banyaknya di ilmu penyakit mulut ya. Nah kemudian yang metode lainnya adalah salah satu yang lain lagi adalah store and forward telecommunication. Nah ini banyak juga dilakukan. Kalau misalnya Halodoc dan sebagainya gitu ya. Nah itu stored and forward telecommunication tidak langsung bisa menulis, disimpan di dalam stored, kemudian direview oleh si dokter gigi, maka jadilah sesuatu hal yang bisa menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian kasus-kasus teledentistry yang sudah dilakukan selama ini adalah jadi bukan karena pandemi aja ya, jadi kalau teledentistry sudah dilakukan, yaitu misalnya penyakit mulut, yaitu diagnosis kasus berdasarkan anamnesis, terapi suportif ataupun kuratif. Nah ini dilakukan. Jadi kalau yang di tempat kita nih IPM-nya dia si pasien diajarkan bagaimana menggunakan gadget untuk memfoto kelainan-kelainan yang ada dalam mulutnya yang menjadi keluhannya. Kemudian nanti kalau seandainya memang ada tindakan harus dilakukan, maka si pasien itu akan dipanggil datang ke RSGM dan kita gunakan negative room untuk melakukan perawatan kepada si pasien. Begitu pula dengan bedah mulut, tadi intaksi gigi geraham bungsu yang tadi saya sampaikan, kemudian kedalaman karies gigi untuk endodontik, diagnosis lesi periapikal, kemudian ortodontik tentunya screening pasien yang memerlukan perawatan. Nah ini kita sedang mencoba khususnya untuk kesehatan masyarakat nih, gimana memandaikan masyarakat sehingga kita ini kan udah lama kita nggak turun ke lapangan ya. Nah itu dicoba nanti bagaimana caranya supaya si masyarakat bisa menggunakan gadget untuk membuat, siapa tahu kita akan tetap melakukan survei gitu ya. Jadi artinya apa yang menjadi laporan dari orang tua ataupun guru dalam melakukan pekerjaan itu yang nantinya kita akan masukkan ke dalam data-data yang dibutuhkan gitu. Kemudian prostodontik ada rencana perawatan protesa yang sesuai dengan tetap dilakukan teledentistry dulu, kemudian kita bisa membuat suatu rencana perawatan apa yang harus dilakukan, apa dicetak, di apa. Tapi sebelumnya tentu diketahui keadaannya seperti apa gitu ya. Kemudian periodontik juga diagnosis keadaan jaringan periodontal bisa dilakukan oleh si pasien juga. Pedodontik adalah screening ECC, kemudian kesehatan masyarakat ada surveillance epidemiologi atau komunikasi kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, sejawat dan adik-adik mahasiswa, ini beberapa hasil penelitian berdasarkan penggunaan teledentistry di berbagai spesialisasi. Nah, jadi bukannya teori saja yang tadi saya sampaikan, tapi ini penelitian-penelitian diantaranya dari STI, itu untuk mengevaluasi penerimaan pengguna terhadap model teledentistry menggunakan kamera smartphone yang digunakan untuk screening lesi dalam mulut dan untuk mengidentifikasi beberapa wilayah untuk dilakukan peningkatan sistem teledentistry. Nah ini ya, jadi oral medicine menggunakan sekali, dan ini dia coba sampai jumlah sampelnya sampai 485 image. Jadi si responden-responden itu diajarkan bagaimana menggunakan si smartphone, kamera smartphone, kemudian dibuat nih semuanya, dapat 285 image. Nah, dari image ini maka dapat digunakan beberapa hal, survei secara keseluruhan tentang keadaan dari suatu daerah misalnya gitu ya. Nah kemudian di sini salah satunya secara umum pengguna teledentistry merasa puas dengan model teledentistry yang diusulkan. Kemudian untuk pedodontics itu memeriksa seberapa efektif penggunaan teledentistry sebagai salah satu inovasi dalam screening pasien dari jarak jauh yang dapat mengurangi biaya. Dan di sini tentunya tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak ya. Kemudian memiliki potensi mengidentifikasi risiko karies pada anak-anak. Jadi yang tadi
khususnya kalau misalnya sampai anak-anak itu tantrum gitu ya, anak-anak itu yang tantrum sekali yang nggak bisa diinikan, jadi ini sebenarnya bisa membantu sekali ya dengan adanya si teledentistry ini. Kemudian perio juga mengevaluasi pelepasan jahitan pada tentara kepada lokasi. Nah ini jadi si dokter periodontisnya dari jarak jauh dibantu oleh di sini nih bisa dental hygienist ataupun kalau ini kan di luar negeri ya. Jadi dental hygienist ataupun dokter-dokter gigi GP gitu ya. Ini langsung gitu pelepasan jahitannya diawasi oleh si dokter-dokter tersebut. Nah, di sini pasien merasa mendapat perawatan lebih baik dan dokter gigi juga lebih nyaman dalam pengambilan keputusan. Jadi artinya si si dokter gigi ini spesialisnya nggak perlu turun sampai ke itu ya untuk melepas jahitan. Ortodontik juga tadi saya sudah sampaikan. Kemudian di sini untuk endo tadi mendeteksi saluran akar pada gigi dari jarak jauh ya. Kemudian prostodontik menyelidiki apakah video conferencing bisa digunakan untuk diagnosis dan untuk membuat rencana pengobatan. Nah, ini ternyata bisa berguna sekali 24 pasien itu membutuhkan rehabilitatif prostetik. Kemudian maxillofacial surgery yaitu menyelidiki kegunaan praktis dari pendekatan telemedicine untuk perawatan bedah mulut pada molar ketiga yang infaksi ya tadi saya katakan. Nah, teman-teman sejawat, Pak Dekan dan juga para mahasiswa. Nah, sekarang teledentistry application-nya tuh apa sih yang digunakan? Misalnya seperti ini nih contohnya. Jadi kita mencoba untuk dapat memfoto atau mengambil gambar gitu ya. Mengambil gambar di si mulutnya pasien ya, dan ini perlu latihan, jadi TOT ya, training of trainer ya. Jadi kita mungkin memanggil guru dulu gitu ya, atau bertemu dengan orang tua melalui daring dulu, terus kemudian kita berlatih dan sebagainya supaya si orang di lapangan itu bisa memahami. Nah ini diagnostik penyakit mulut dan kondisi rongga mulut. Ini dokter yang satu adalah dokter senior atau dokter spesialis, kemudian ini adalah dokter dan dental hygienist yang melakukan secara intraoral kamera, kemudian nanti si dokter ini yang mendiagnosis, itu bisa juga dilakukan. Sehingga dokter-dokter spesialis bisa dengan jarak jauh memberikan masukan kepada dokter-dokter yang ada di lapangan. Nah, ini mungkin salah satu cara-caranya yang bisa dilakukan ya, dan saya terinspirasi dari ini semuanya, maka untuk kesehatan masyarakat, untuk teman-teman di bagian-bagian lain, akhirnya mencoba untuk seperti IPM gitu ya. IPM itu saudara-saudaranya yang diambil. Jadi si mahasiswa itu pada saat dulu masih daring, maka si mahasiswa harus mencari kasus dari keluarganya sendiri, baik kakaknya, adiknya ataupun yang dia tahu, dia yakin bahwa tidak ada tidak bisa menularkan ya gitu misalnya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Kemudian untuk pedo nih bisa terlihat, ya ini kan kalau di luar negeri sih memang dokter dental hygienist kan memang sangat dibutuhkan sekali gitu dental hygienist ya, bahwa mereka harus menggantikan dokter gigi pada saat untuk kasus-kasus tertentu. Nah ini di sini dokternya ada di screening, kemudian ada di screen ya, kemudian si dokter yang satunya atau perawat satunya itu memperlihatkan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang boleh melakukan gitu ya? Siapa yang boleh melakukan praktek teledentistry? Yaitu dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis. Dan yang jelas adalah dia harus punya surat tanda registrasi. Jadi berarti STR itu wajib ya, dan juga surat izin praktek di Fasiankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya ada nih, saya nih nggak praktek loh, tapi saya punya SIP tapi saya nggak praktek gitu, itu kemungkinan besar
boleh dilakukan melakukan perawatan teledentistry ya. Nah, karena itu persyaratan yang ada di Perkonsil nomor 74 tahun 2020. Nah, adik-adik kalau kecepatan bilang ya, Mbak Morita tolong saya disampaikan juga. Nah, ini hal-hal penting dalam teledentistry yaitu yang ada di dalam Perkonsil 74 dan SE HK 02 itu teledentistry ataupun telemedicine ini hanya dilakukan pada saat bencana nasional. Jadi artinya pada saat sekarang sih masih dibolehkan. Nah, juga yang pasti bahwa yang dokter gigi yang melakukan teledentistry itu wajib membuat rekam medik. Jadi jangan jangan sampai lupa gitu ya, walaupun dia teledentistry tapi kita perlu lakukan. Kemudian dokter gigi bertanggung jawab terhadap isi dan dampak yang mungkin timbul pada e-resep ya. Jadi artinya yang mungkin timbul adalah gini. Harus ada trust kepada si pasien bahwa dia hanya tidak menyalahgunakan resep-resep yang e-resep yang diberikan ya. Dan juga pasien yang berobat melalui teledentistry wajib memberikan persetujuan, jadi general information, informed consent ya pastinya, untuk meyakinkan bahwa ketentuan-ketentuan itu memang kita sudah jalani. Nah, sejawat kewenangan dokter gigi pada pelayanan dentistry yaitu anamnesis komunikasi terapeutik yang efektif ya, tentu melakukan anamnesis bisa, pemeriksaan fisik oke, pemberian anjuran nasihat ya oke, penerbitan surat rujukan dan surat keterangan sakit. Nah ini lihat, jadi penerbitan surat kunjungan dan surat keterangan sakit aja kita boleh lakukan ya, kecuali surat sehat nggak boleh. Berhak mendapat imbalan yang ditetapkan oleh Fasiankes, penulisan resep obat dan atau alat kesehatan kecuali narkotika dan psikotropika, pelaksanaan dan pengobatan pasien, penegakan diagnosis, serta penegakan diagnosis hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Nah, ini kewenangan dokter gigi, apa aja ya, jadi ini yang kira-kira perlu diketahui. Nah, agar dapat menerapkan teledentistry di daerah, ya, maka ini adalah yang menjalankan program kesehatan gigi dan mulut untuk masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan sistem teledentistry yang kita tadi sudah sebutkan. Yaitu lakukanlah, nggak usah bertele-tele tapi secara sederhana, tetapi kita punya upaya untuk membantu pasien yang tadi sudah menyatakan bahwa 66 penduduk itu baru representasi karena jumlahnya kurang ya sebenarnya. Tapi kita anggap aja bahwa kita mengasumsikan bahwa ini dibutuhkan gitu ya. Nah, ini kira-kira nih aplikasi untuk edukasi masyarakat, yaitu ada Google Meet, ada Zoom, ada WhatsApp, bisa kita lakukan. Nah, sejawat penerapan telemedicine di beberapa fasilitas kesehatan saat pandemi sudah dilakukan. Ini bisa dilihat di sini ada Rumah Sakit Islam Jakarta. Ini juga telah melakukan telemedicine. Kemudian ada juga Rumah Sakit Sidoarjo, ya. Ini juga sudah telemedicine, ya. Waktu itu saya sempat juga bicara baru di bulan-bulan April rasanya tuh di sana. Kemudian nah ini sekarang kira-kira seperti ini konsepnya, ya. Mungkin teman-teman yang dari RSDM yang kita lakukan adalah kita benar-benar mentraining petugas-petugas yang memang akan ditempatkan di tempat-tempat seperti ini. Nah, misalnya tugas dari admin itu adalah memberikan formulir atau telescreening secara secara jarak jauh kepada si calon pasien ini. Kemudian setelah telescreening, makanya dia jawabnya tidak jujur nih ya. Bisa pada telescreening, apakah Anda berkontak kepada enggak gitu ya di sini. Nah, ini yang perlu dihati-hatikan ya. Jadi harus jujur kita semuanya. Kemudian gejala COVID-19 ya travel. Nah, ini kan kita semua punya lah ya. Pada saat nanti dikatakan bahwa dia punya gejala, seperti gejala aja gitu. Kalau dia positif, maka kita perlu hati-hati bahwa yang satu harus dianggap darurat kalau dia kesakitan setengah mati ya. Dan adik-adik mahasiswa, apabila ada pasien yang kesakitan setengah mati dapat merugikan, itu
kita harus ada sacrificing untuk membantunya. Jadi altruism, memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu perlu sekali adik-adik mahasiswa camkan itu betul-betul bahwa pada saat ada darurat, misalnya kayak dokter gigi kesakitan, ada pasien kesakitan luar biasa, kemudian karena COVID ini, maka kita diharapkan bisa memberikan pelayanan ya, dan juga bisa saja kalau parah banget dan kita nggak punya negatif room, ada ditunda. Dan kalau ternyata perawatan itu negatif, ternyata dari hasil kehadirannya dari para staf, misalnya staf nih pasien ya, ada travel history-nya dia ternyata negatif, maka kita bisa lakukan teledentistry ataupun perawatan secara langsung kalau emergensi. Jadi kalau emergensi aja gitu. Nah, pelayanan teledentistry itu kami benar-benar berprinsip yaitu memberikan komunikasi terapeutik adalah bagian yang penyembuhan dari si penyembuhan dari si pasien, maka kita sebut dengan komunikasi terapeutik. Bisa kita lihat di sini ada prepaid ya. Jadi artinya pada saat si adminnya sudah mengenal dia, kemudian si pasien itu biasanya ada pembayaran di depan gitu ya di sini. Oke. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ini sedikit aja ilustrasi ya. Oke. Sore, Dok. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Tri Eri Astuti yang akan membantu pada sore hari ini. Ya, oke. Bisa kita samakan datanya dengan e-medical record. Oke, nama dan tanggal lahir mohon disebutkan. Nama Mirnawati Kusnanto, tanggal lahir 20 April 1995. Salam kenal Mbak Mirna. Oke, ada yang bisa saya bantu? Keluhannya mungkin? Iya dok, jadi sekitar 3 hari lalu, itu saya kan lagi makan, kemudian saya kayak ngomong, terus jadi agak kegigit, nah jadi ada meninggalkan kayak luka gitu dok. Nah sebenarnya rasanya nyut-nyutan, perih gitu sih pas pertama kali, cuman sekarang sih nyut-nyutannya udah nggak ada, tapi perihnya masih tetap ada, kalau misalkan lagi makan, apalagi kalau kena makan tuh sakit banget gitu dok. Bisa disebutkan di sebelah mana kira-kira di lidah, di bagian samping, tapi agak ke depan sedikit gitu dok. Mungkin bisa diperlihatkan di depan kamera sedikit, bisa terlihat. Saya mau lihat kan sekarang ada lidah. Ya sebenarnya saya kemarin udah foto sih dok, dari fotonya aja dok ya. Oke, kelihatan jelas sekali. Ya, baik, terima kasih. Pasti nggak nyaman banget ya, bisa berasa ya, bisa saya rasakan. Oke, baik. Apa yang sudah dilakukan sama Mbak Mirna? Belum sih dok, belum kasih ngapa-ngapain. Paling cuma kasih obat kumur aja sih dok paling. Oke, baik. Kalau dari keluhan dan juga ini, apa ada alergi mungkin Mbak Mirna? Alergi sama obat-obatan untuk makanan, mungkin begitu? Nggak ada dok, nggak ada alergi. Dan tidak dalam pengobatan dokter ya? Oh, enggak dok, enggak ada. Baik, kalau melihat dari keluhannya dan juga tadi cerita tadi, ini adalah suatu sariawan, sebenarnya pasti tahu ya namanya sariawan, dan sariawan ini disebabkan karena tergigit tadi, jadi Mbak Mirna nggak usah khawatir, karena itu memang sering terjadi, dan ini juga baru 3 hari kan terjadinya, sehingga nanti akan saya bantu untuk memberikan obat di sariawannya ya. Oh iya, baik dok. Okay. Terus nanti selanjutnya gimana dok? Oke, jadi nanti obat ini jangan lupa bahwa dioles 3 kali setiap hari, setelah 30 menit setelah makan ya. Oh iya. Dan kemudian nanti saya akan nanti dari farmasi akan menghubungi Mbak Mirna, dan nanti Mbak Mirna akan mendapatkan obatnya, bisa diambil di RSGM ataupun nanti dikirim melalui Gojek ya. Oh iya, baik dok. Ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Mirna? Sudah dok, sudah cukup. Oke, baik, terima kasih, senang sekali untuk berbicara dengan Mbak Mirna, dan semoga cepat sembuh, dan terima kasih untuk bergabung dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut FKG Sakti. Terima kasih. Terima kasih ya dok. Oke.
Baik, selanjutnya bisa kita lihat bahwa, Nah, tadi saya katakan juga bahwa pekerjaan-pekerjaan itu apabila kelanjutannya setelah teledentistry tadi ternyata memang harus ada tindakan, maka biasanya pasien-pasien itu akan dilakukan perawatannya di ruang negative room. Ini kira-kira kami punya 27 negative room di FKG. Tadinya ini adalah kubikel-kubikel saja seperti biasa, kemudian sekarang sudah kita ganti untuk untuk pasien-pasien di profesi maupun PPDGS. Nah, adik-adik yang saya sayangi dan juga sejawat sekalian, tips sukses pelayanan teledentistry tentunya bagaimana pengaturan dan cara bicara gitu ya, itu yang membuat orang yang lagi worried tadi kan gitu kan, saya takut banget gitu. Ya udah, ada apa sih masalahnya, itu perlu banget kita jadi artinya nih kalau adik-adik yang sedang di kesehatan masyarakat bisa berlatih bagaimana komunikasi itu bisa dibuat video atau apapun gitu ya. Pengaturan cara berbicara itu perlu, kemudian memperhatikan pasien melalui kamera. Jadi artinya kalau saya nih sambil ngobrol sama adik-adik tapi kepala saya nggak ke depan sana, itu ketahuan banget kan kalau kita pakai Zoom. Jadi saya betul-betul bagaimana memperhatikan pasien, kita punya empati pastinya di situ. Kemudian jangan lupa pada saat kita melakukan teledentistry ini mengajukan pertanyaan terbuka, bagi informasi, kemudian tentunya jangan lupa salam, ajak bicara, jelaskan, ingatkan, itu perlu dilakukan ya. Nah, kesimpulannya, teledentistry itu dapat segera diterapkan dengan memanfaatkan teknologi sederhana. Jadi jangan pikir kompleks-kompleks deh, sederhana aja gitu ya, dengan mengedepankan keselamatan pasien. Kemudian setiap fasilitas kesehatan disarankan untuk melakukan screening pasien dengan teledentistry. Jadi pasti sudah ada ya, bisa kita download, bisa kita terjemahkan ya, apa aja sih sebenarnya ditanyakan, dan saya yakin UMS sudah melakukan. Kemudian otoritas klinis dokter gigi pada saat pandemi COVID-19 yang menggunakan teledentistry harus tetap memperhatikan komunikasi terapeutik tadi yang saya katakan. Kemudian juga dokter gigi yang melaksanakan praktek kedokteran ini ya sesuai dengan Undang-Undang Praktek nomor 29 berhak menerima biaya yang ditentukan oleh pusat perawatan kesehatan. Dan ini ada di mana? Ada semuanya di Perkonsil dan juga di SE-nya Kementerian Kesehatan. Berikut adalah reference yang kami gunakan, dan kalau tertarik sama bukunya, sambil jualan nih Mbak Morita, boleh ke https://bit.ly, ini di sini ada. Ya, nah, tinggal diklik aja, di capture, dan alhamdulillah kita mengakhiri. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Eri atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan sangat menarik sekali. Kemudian kita menginjak ke sesi berikutnya, yaitu diskusi atau tanya jawab dengan Prof. Eri. Nah, untuk peserta yang ingin menanyakan sesuatu kepada Prof. Eri mengenai topik hari ini, bisa raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Silahkan kepada para mahasiswa semua, baik dari S1 maupun koas, ataupun dari rekan-rekan sejawat yang lain, silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang teledentistry kepada Prof. Eri. Silahkan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya. Di kami sambil nungguin yang nanya ya. Jadi di kami memang juga ada kuliah pakar namanya istilahnya kalau di tempat kami. Memang betul pada saat kuliah pakar kemarin kita mengundang dari Universitas Indonesia. Anak-anak tuh ditanyain gini, ada pertanyaan, mahasiswa nggak ada yang berani nanya. Benar-benar nggak ada yang betul-betul gitu. Jadi pancing, baru tuh bertanya deh gitu ya. Jadi nggak apa-apa, jangan takut kalau sama saya. Silakan bertanya. Nanya yang nggak teledentistry juga. Ya, Prof. Eri ini ramah sekali orangnya.
Ayo, monggo. Ya. Ya, silakan adik-adik, atau mau saya panggil satu-satu namanya untuk ngecek. Kayaknya mudah-mudahan kalau nggak ada pertanyaan artinya mudah-mudahan antara tidak mengerti dan Sudah jelas. jelas. Saya maunya yang jelas aja mudah-mudahan. Iya. Oke, mungkin saya yang tanya malah ya. Ayo adik-adik. Ya. Ya, silakan Prof. Ya itu ada tuh yang nanya tuh. Satu ya, coba kita baca apa tuh. Oh ya, silahkan langsung saja kalau mau ada yang bertanya apa ini. Oh, pencet-pencet. Kepencet. Assalamualaikum dokter. Oh ini Prof, ada yang bertanya di kolom chat. Oke. Dari Putri Puspa. Dari Puspa ini kalau misalnya bisa langsung saja Dek, atau apa ada kendala dengan sinyal? Baiklah, saya baca. Langsung aja. Foto kondisi langsung aja Puspa, kalau bisa di on-kan mikrofonnya atau memang ada kendala. Iya, baik dokter, bisa. Oh ya, udah. Terima kasih atas kesempatan saya untuk bertanya. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Putri, cantik banget. Alhamdulillah, Prof juga. Terima kasih, Prof, untuk ilmu barunya terkait teledentistry ini. Saya izin bertanya, dokter, terkait apa sih kendala dari teledentistry seperti itu? Apakah ada kendala? Semisal ada, apakah kendala itu termasuk dalam itu dokter? Mbak Dewi. Bisa di kendala ada, bagaimana dok untuk solusinya? Baik. Terima kasih. Maaf ada kayaknya ada suara tapi saya kayaknya menerima gitu. Jadi pertama gini Mbak Puspa, terima kasih pertanyaannya. Nomor satu, memang ini kan teknis ya, benar-benar teknis menggunakan teknologi gitu ya. Yang nomor satu adalah kita sendiri pada saat akan melakukan TOT atau training of trainer kepada si pasien, kita harus mencoba berkali-kali gitu. Cara yang bagaimana sih untuk memotret itu gitu. Kalau saya biasanya menggunakan kan kalau kita punya di ini handphone kita ini kan ada yang center ya. Kan ada yang center, ya kan? Pada saat kita melakukan, nah ini kan center gini, ya kita melakukan gini. Kemudian pada saat kita arahkan dengan center itu, ya ke si pasien itu itu sangat berguna sekali tuh ya. Pada saat kita melakukan itu untuk melakukan foto, ya. Nah, kita coba berkali-kali dulu kita sendiri nih, Mbak Puspa, ya. Coba kita misalnya ke adik kita, kakak kita, keluarga kita, coba deh kita lihat setiap kali. Nah, nanti pada saat kita memahami, oh oke, yang harus saya ajarkan kepada si pasien tuh ternyata harus seperti ini gitu. Ya. Nah, misalnya menarik pipi sebelah kanan kalau misalnya kejadiannya adalah di gigi bawah sebelah kanan misalnya begitu. Nah, itu ternyata sih so far tidak terlalu kendala ya. Nah, ini kita nih sekarang sedang mencoba untuk yang khususnya untuk kesehatan masyarakat nih. Kebetulan kalau dari Universitas Indonesia udah turun tuh ya, malah udah turun tuh ke masyarakat itu mencoba dengan menggunakan itu tadi. Jadi kita teledentistry itu untuk masyarakat diajarkan memfoto, maka kita tahu keadaan si gigi anak-anak ataupun mana responden yang akan kita kerjakan. Dan itu juga sudah dipresentasikan waktu itu di Malaysia. Jadi maksud secara daring juga kan ada event tertentu dan itu malah menang, malah dokter Melisa tuh menang gitu ya untuk itunya. Nah, itu. Jadi kita coba dari kita sendiri dulu. Mana sih kira-kira yang mana gitu kendala? Yang ada kendala enggak gitu. Nah, kemudian baru kita step by step ajarkan dulu ke pasien. Ya sampai saat ini sih masih agak lumayan ya, bisa juga kita terkendala. Tapi memang kan kita kesulitannya memang gadgetnya juga berpengaruh ya gitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan Mbak Puspa itu salah satunya itu yang kadang-kadang
bagaimana si orang yang foto itu tidak paham bagaimana melihat secara intraoral, gitu Mbak Puspa, ya. Itu salah satunya. Yang lain adalah bagaimana kita menegakkan diagnosis. Ya, terima kasih Puspa atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Ardianti Dewi. Ardianti Dewi, jika bisa langsung bertanya dengan Prof. Eri, monggo silahkan. Atau saya bacakan. Assalamualaikum Prof, izin bertanya untuk yang tadi Prof jelaskan mengenai pelatihan yang perlu diberikan kepada ortu atau guru untuk keperluan teledentistry yang sudah pernah dilakukan mungkin oleh RSGMU Sakti seperti bagaimana Prof? Terima kasih banyak sebelumnya atas sharing ilmunya Prof. Oke. Nah ini Mbak Ardianti sudah muncul, mungkin bisa ditambahi pertanyaannya Mbak Ardianti. Ya. Mungkin sama seperti pertanyaan sebelumnya ternyata ya Prof. Ternyata sama ya. Iya, iya enggak apa-apa Prof. Terima kasih Prof ya. Tapi kalau yang di RSGM yang kami lakukan itu adalah ke pasien ya. Jadi bukan secara agregat, bukan kepada orang tua atau ini. Itu memang rata-rata kebetulan tuh yang datang ke IPM yang ke kliniknya penyakit mulut itu memang banyak yang sudah agak sepuh-sepuh tapi dibantu gitu semuanya, dan itu bisa ternyata anak-anak muda ini lebih pintar dari kita, dari saya apalagi gitu, udah jago-jago kok ternyata tuh Mbak Ardianti untuk bagaimana dia melakukan foto ke dalam intraoral gitu ya. Jadi nanti kita coba ya, dicoba lagi gitu, masing-masing kita mencoba. Oh ternyata bisa ya, kalau atas kalau bisa, kalau perlu malah bikin aja nanti sedikit tulisan kecil, kalau gigi atas kiri yang masalah harus pakai apa, di sebelah mana itunya arah si fotonya dan sebagainya gitu ya. Itu kira-kira Mbak Ardianti, mudah-mudahan terjawab ya. Oke. Makasih Prof. Ini Kilmi Maulana, apakah mau bertanya langsung? Ini cuman bilang izin bertanya, tapi pertanyaannya mana nggak ada. Dokter. Oke, silahkan Kilmi. Terima kasih Dokter Marita. Sebelumnya apakah suara saya terdengar Dok? Terdengar. Naikin dikit dong biar ngikat wajah gantengnya. Kamu cuma kelihatan rambutnya aja loh. Laptopnya ditidurin dikit Mas. Udah Dokter. Nah, ya keren, cakep kan? Monggo. Permisi Dokter, sebelumnya terima kasih udah beri kesempatan untuk bertanya. Dok, sebelumnya izin bertanya untuk mengenai teledentistry, kan saya sendiri kan baru angkatan 2019 gitu Dok, jadinya belum paham untuk mekanisme teledentistry itu kegiatannya ngapain aja. Nah, berhubung saya tuh di pengabdian masyarakat, kalau di BEM FKG UMS kadang mau menerapkan teledentistry tapi belum tahu apakah udah ada peraturan resmi ataupun SOP resmi untuk kegiatan teledentistry itu gimana kayak gitu. Dan tadi untuk mengenai Perkonsil nomor 74 tahun 2020 kan untuk kegiatan teledentistry ini ada rumor untuk nanti bakal dikembangin secara meluas kayak gitu nih Dokter. Nah, tapi belum ada undang-undang resmi baru penerbitan Perkonsil nomor 74 tahun 2020. Dan masa berlaku Perkonsil itu setelah pandemi berakhir kalau dari pemerintah. Nah, itu mungkin pendapat dari dokter gimana gitu, Dok? Ya. Makasih Kilmi, kamu nih you will be the best dentist loh. Saya senang banget ya anak kayak Kilmi gini ya. Benar-benar baru 2019 tapi amin ya robbal alamin. Tapi sangat sangat perhatian gitu ya artinya gitu ya. Nah, bagus Kilmi, pertanyaan keren banget. Kritis. Ya, kritis banget. Apalagi dia katanya di BEM ya. Nah, jadi gini Kilmi, sebenarnya kita bisa lakukan aja, nggak apa-apa ya. Maksudnya melakukan kegiatan-kegiatan itu. Yang penting kamu memahami pada saat kamu nanti mengajarkan kepada
kepada masyarakat bagaimana untuk melihat menggunakan gadgetnya itu. Perhatikan apakah kalau yang dilakukan oleh Universitas Indonesia itu pertama adalah secara face to face dulu ya. Jadi datang untuk kasih tahu gitu ya. Oh ini caranya kayak gitu, tapi betul-betul dengan APD lengkap untuk bertemu dengan si pasien itu, dengan si masyarakat. Tapi akan lebih ideal sebenarnya juga mengajarkan saja melalui seperti gini. Ya, bisa dengan kan sekarang kalau WhatsApp video call itu kan bisa lebih dari 2 kan, kita bisa bersama-sama. Jadi artinya kita ambil gurunya dulu misalnya gitu. Gurunya 2 orang gitu, cukup kita ajarkan, nanti si gurunya dia namanya TOT, namanya Training of Trainer. Jadi mengajarkan, kemudian dia akan mengajarkan lagi kepada orang tua dari murid ya. Nah, terus saya senang banget tuh pertanyaan tadi bahwa kritis benar gitu. Nah, gimana nih KKI sudah mengeluarkan? Nah, sudah jelas bahwa Perkonsil ini hanya berlaku pada saat masa kegawat darurat namanya. Jadi artinya masa pandemi ini. Tapi betul Kilmi bahwa sudah dipikirkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa teledentistry ataupun telemedicine ini akan menjadi diregulasikan untuk dapat digunakan tidak saja pada masa pandemi. Ternyata sangat berguna sekali. Kenapa? Karena pada saat kita harus melakukan secara jarak jauh gitu ya tadi, dokter-dokter gigi misalnya ya, dokter spesialis itu hanya sekitar 3.500 dokter gigi spesialis. Sementara kita punya 260 juta penduduk ya. Kalau ini nanti akan diberlakukan, maka dokter-dokter spesialis yang senangnya di dalam kota, di kota-kota besar itu akan bisa mengasis si dokter-dokter yang ada di daerah nantinya gitu ya, untuk hal-hal yang memang sangat spesialistik ya itu. Jadi artinya ini yang akan lagi ditata gitu ya. Nah, pertama memang kesulitannya adalah nanti ada pasti ada plus minusnya bahwa spesialis nggak seneng ya bahwa pekerjaannya diambil para GP gitu. Tapi nanti kalau regulasi itu keluar, maka yang tadi gambar-gambar yang saya telah sampaikan tadi itu bisa terjadi di Indonesia. Jadi misalnya kayak tadi untuk karies early caries detection tadi ya, SCC tadi bisa dilakukan. Kemudian dokter spesialis anaknya bisa melihat apa yang harus disampaikan kepada si si dokter-dokter yang ada di lapangan. Kemudian tadi juga untuk yang lesi-lesi yang ternyata menuju ke keganasan, maka dokter-dokter GP-nya bisa bantu apa dulu nih yang harus dikerjakan gitu, daripada nungguin dokter spesialis penyakit mulut turun dan apalagi ngeri banget dalam suasana seperti ini. Jadi Kilmi betul, saya juga dengar bahwa katanya ini akan bisa menjadi perkonsil yang diperkonsilkan lagi, tetapi tidak di masa ini darurat seperti itu gitu. Good luck ya Kilmi. Nanti aku mau lihat kamu jadi profesor deh suatu hari ya. Amin, dokter. Kamu jangan give up, harus terus. Pokoknya jadi dokter. Amin. Ya kayak Prof. Eri. Amin ya semuanya harus bisa. Asal patuh sama Bapak Ibu. Terima kasih. Tuh Kilmi. Oke, terima kasih Kilmi atas pertanyaannya. Nah, karena orang tua yang doain kita ya Kilmi ya. Sukses buat kamu. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Prof dari Anissa Nur Azizah. Oke. Ada pertanyaan berikutnya ini Prof dari Anissa Nur Azizah. Anissa, apakah bisa langsung bertanya? Kalau bisa langsung dihidupkan aja mikrofonnya. Oke, langsung aja ya. Saya sudah baca. Bisa, mungkin ada kendala sinyal. Ya, ini Prof. Ya. Oke, Nisa. Oh, ini anaknya. Silahkan kalau mau ditanya langsung dengan Prof. Eri, Anissa, silahkan. Jadi, Prof, apabila pasien telah melakukan teledentistry itu perlu pemberian obat-obatan seperti antibiotik yang perlu dengan resep dokter itu bagaimana ya, Prof? Oke, kalau yang kami lakukan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut itu dan juga nggak usah di Rumah Sakit Gigi dan Mulut, tetapi juga berdasarkan Perkonsil yang tadi dan juga SE Kementerian Kesehatan, itu kita diperbolehkan dengan melakukan e-resep.
Jadi e-resep, jadi elektronik resep ya. Dan itu tapi penggunaannya kamu nanti adik-adik nanti dibuka ya supaya lebih apa tuh namanya lebih lebih dalam lagi gitu ya. Nanti coba dilihat tentang Perkonsil nomor 74 gitu ya, nanti dibuka tuh ada tadi kan Kilmi aja buka gitu ya, ataupun dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Itu sudah jelas dinyatakan bahwa boleh kita lakukan peresepan. Jadi namanya e-resep ya, e-resep. Dan itu kalau di Rumah Sakit Gigi dan Mulut di tempat kami, jadi dia e-resep itu tinggal dikirim jadi dari kita dikirim langsung ke farmasi, kemudian si pasiennya tinggal minta gojekin gitu boleh. Kan resepnya sudah masuk tuh di situ kan, tinggal digosen ke si pasien atau gojek atau apa ke si pasien. Tapi ketentuannya adalah hanya boleh dilakukan 1 kali. Peresepan itu hanya boleh dilakukan 1 kali. Ya, itu kira-kira Mbak Nisa sudah terjawab? Ampun, Bro. Ya, oke. Ya. Ya, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta webinar kepada Prof. Eri mengenai topik hari ini? Ya, tidak ada. Ini on time sekali acaranya. Alhamdulillah. Nggak maju tapi tidak mengapa. Ayo, Ayo silakan. Ini masih ada waktu sekitar 8 menit. 8 menit. Saya Dokter Wanita. Monggo Mbak Ariska. Silakan. Izin bertanya, Prof. MC. Bagaimana dengan klinik, Prof? Kan sistem dari RSGM dan klinik itu kan sistemnya berbeda. Siap. Dan di klinik itu kan juga tidak ada ruang yang negatif room, Prof. Nah, batasan kita bisa melakukan teledentistry itu seperti apa, Prof? Batas. Baik Mbak Ariska. Mungkin agak pertanyaan ada 2 ya. Yang satu negatif room, satu lagi itu ya tadi yang teledentistry. Jadi begini. Nah, ini banyak sekali pertanyaannya seperti itu memang. Jadi kalau klinik gimana? Makanya tadi di Perkonsil tadi dinyatakan bahwa yang boleh melakukan itu memang betul-betul adalah memang pelayanan kesehatan. Jadi klinik pun boleh gitu. Jadi klinik pun diperbolehkan untuk melakukan teledentistry. Yang pasti adalah, nah ini nomor 1 ini poinnya. Kalau akan melakukan teledentistry, jangan punya nomor HP yang sama dengan dokter giginya, gitu. Ya, itu kan private ya dokter giginya. Jadi artinya kalau klinik pun kan punya administrasi ya, kadang-kadang juga punya administrasi kan. Nah itu. Jadi dia biasanya kalau memang betul, maka kita perlu sampaikan kepada pasien bahwa klinik kami melakukan pelayanan, menambah pelayanan kami adalah teledentistry. Jadi kalau ada konsultasi yang dibutuhkan, kita juga menerima tapi melalui admin. Nah gitu. Jadi kan kita nggak malu-malu sebagai dokter gigi ya, maksudnya untuk menerima itu nanti. Dan sistemnya dimanapun yang melakukan ini tuh adalah dengan prepaid. Jadi kita pastikan aja orang yang mau melakukan konsultasi itu dia membayar 200.000 misalnya gitu, 100.000 atau 50.000 atau berapapun itu udah prepaid tuh dilakukan. Nah, kok bisa kayak gitu? Iya memang bisa karena karena teledentistry itu sekarang sudah menjadi pelayanan, sudah menjadi salah satu bentuk layanan. Nah, seringnya kita tuh kita sering memberikan handphone kita sendiri yang pribadi kepada pasien, sehingga kan pasiennya kita juga nggak enak gitu, lo nanya-nanya gitu ya, terus bayar gitu kan nggak enak ya. Nah sekarang kalau memang betul-betul klinik ini sudah menerapkan bahwa mempunyai pelayanan teledentistry, maka kita sosialisasikan. Kita sosialisasikan kepada pasien-pasien kita bahwa ada pelayanan yang bisa Anda lakukan dengan nomor tag. Gitu. Dimohon untuk ke nomor itu gitu. Nah itu memang
susah-susah gampang, tetapi kalau nggak diajarkan seperti itu, semua akhirnya juga tidak paham bahwa sebenarnya klinik ini juga memiliki pelayanan konsultasi melalui tadi teledentistry gitu. Gitu Mbak, kira-kira. Nah, makanya kadang-kadang nih kita kalau suka lupa sebagai dokter, kita kasih aja nomornya kita gitu ya, padahal nomor itu nomor yang sebenarnya nomor yang memang harusnya private gitu ya, untuk kecuali kalau memang pasiennya kenal sekali, deket sekali, nggak apa-apa. Tapi kalau pasien-pasien yang memang kita di puskesmas atau apapun gitu, sebaiknya sih kita punya nomor line yang khusus untuk melakukan tadi tuh teleconsultation gitu. Sudah terjawab Mbak Ariska? Oke, Prof. Siap. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Dr. Ariska pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain dari para peserta? Monggo silahkan. Mumpung masih ada Prof. Eri loh ini. Prof. Eri susah loh ngundangnya ini. Enggak lah Mbak. Saya tuh takut loh Mbak Morita saya mau langsung bertanya, bilang. Prof, kalau gitu Prof. Mbak Morita, aku tuh begitu Mbak Morita WA langsung iya Mbak gitu. Aku saking takutnya sama Mbak Morita aku terima ini loh hadir. Ya monggo silakan Mbak. Kok bisa? Ya, kita kan sudah sering lihat aplikasi-aplikasi seperti Halodoc, seperti itu Prof, salah satunya. Itu apakah termasuk di dalam telehealth ini gitu, ya Halodoc seperti itu? Atau apakah sebuah telemedicine atau telehealth itu harus ada real time-nya, artinya face to face dengan dokternya? Apabila tidak, seperti kayak Halodoc itu kalau tidak salah dia chat apa gimana gitu. Saya belum pernah menggunakan juga sih, Prof. Tapi tidak nah secara itu langsung. Bagaimana caranya? Oh ya. Oke, baik. Jadi memang seperti saya tadi sudah sampaikan bahwa metode dari komunikasi yang dilakukan teledentistry ini yaitu bisa melakukan real time ataupun melalui store and forward telecommunication. Halodoc tuh masuk yang store and forward telecommunication. Jadi pada saat kita menchat itu nanti dijawabnya nggak langsung. Itu yang disebut dengan store and forward. Nah, itu bisa yang offline maupun online. Ya, bisa offline maupun online. Jadi direkam, dimasukin. Jadi sebetulnya bisa mungkin untuk teledentistry ini bisa Jadi sebetulnya untuk teledentistry ini bisa di-upgrade atau kita misalkan kita mau punya visi ke depan bisa dibuat sebagai sebuah aplikasi seperti itu, bisa sangat tidak, bisa, sangat bisa. Sekarang Gigi ID kebetulan ini yang foundernya tuh adalah orang FKG Sakti ya, itu ada Dr. Amelia Sari bersama-sama saya menulis di buku teledentistry ini, sedang bersama-sama mengembangkan ya itu tadi Gigi ID, dan sekarang ini proyeknya yang lagi dilakukan adalah melakukan teledentistry nantinya di NTT tuh yang kemarin sudah ini ya. Jadi artinya bahwa orang-orang di tempat-tempat yang yang di commute gitu di tempat yang sangat terpencil itu juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hal yang sama dari teman-teman kita yang ada di kota gitu. Saya sih kayaknya mimpinya sih panjang banget, makanya kemarin waktu acara World Oral Health tuh bulan Maret kemarin, saya ditanyain kan sama World Dental Federation gitu, apa sih kamu maunya apa gitu yang pengen ini gitu. Saya bilang coba dong teledentistry gitu. Jadi ada nggak policy dari World Dental Federation, FDI namanya, yang nanti tuh punya policy yang akhirnya dapat digunakan oleh seluruh dunia itu bahwa teledentistry. Jadi suatu hari nanti bahwa kita bisa saja, kan teledentistry itu kan banyak kegunaannya. Jadi kita bisa melakukan misalnya juga kayak ini. Kebetulan kalau teledentistry kan lebih banyak kepada pelayanan. Tapi maksudnya bagaimana caranya kita bisa
berguna untuk pendidikan pun bisa Mbak kan, teledentistry bisa aja untuk jadi artinya dokter gigi di luar negeri yang kita tahu seorang yang sangat oke banget gitu, kita bisa bagaimana caranya. Nah itu sebenarnya sudah dilakukan di telemedicine. Telemedicine itu sudah melakukan. Jadi artinya profesornya ada di mana gitu. Kemudian di sininya dia ada dia mempunyai satu hubungan gitu. Terus kemudian dilakukan. Itu kan buat negara-negara yang memang regulasinya membolehkan ya. Kalau kita kan nah ini nanti makanya tadi betul banget tuh Kilmi nanya itu suatu hari nanti mungkin kita akan memberlakukan regulasi itu diperbolehkan, maka dokter-dokter yang kita mungkin udah nggak perlu lagi pergi ke mana, mungkin ya kita nggak perlu lagi pergi ke luar negeri kan ke Penang kemana-mana gitu ya, sudah nih dokternya sana yang lakuin dokter di Indonesia diperbolehkan gitu misalnya. Itu jadi insya Allah itu kan telemedicine. Pasti teledentistry suatu hari juga akan dilakukan dan buktinya tadi saya sudah perlihatkan di luar negeri bahwa misalnya kayak tentara-tentara di lapangan di tempat perang itu dalam waktu melakukan saya kena tembak kena apa gitu segala yang maksudnya yang ada hubungan sama gigi harus ada jahitan dan sebagainya itu dokter-dokter GP yang melakukan dan dokter yang spesialisnya yang melakukan langsung secara jarak jauh yang tadi kita bilang real time tadi itu mengasis si dokter-dokter GP. Nah jadi nanti besok-besok kita nggak usah berantem lagi deh masalah dokter GP nggak boleh ngerjain ini, nggak boleh ngerjain itu kan sekarang terus-terusan kayak gitu, kesian juga dokter GP ya, dokter-dokter spesialis bisa mungkin suatu hari nanti mengasis gitu. Kalau cita-cita tinggi lah, insya Allah. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Tia Santi, Prof. Tia Santi ini baru lulus UKMP 2DG ini, Prof. Selamat Mbak Tia, luar biasa, hebat. Oke. Ya, one shot, silahkan Tia. Izin bertanya, Prof. Silakan. Prof sudah pernah melakukan teledentistry ya, Prof? Oke. Saya untuk yang berbayar tidak saya lakukan, tapi RSGM FKG Sakti lakukan. Iya, kami lakukan untuk khususnya IPM ya, untuk penyakit mulut itu. Pasiennya banyak. Pasiennya lumayan. Makanya di RSGM. Mungkin suatu hari kalau jalan-jalan nanti bisa lihat kayak apa ya yang namanya RSGM FKG Sakti. Harus ada kunjungan nih datang ke tempat kami. Gini Prof, pertanyaan saya yang sudah ada di Trisakti itu seperti apa, meliputi dia itu teledentistry itu anamnesisnya tuh sedalam apa, kemudian setiap pasien itu satu sesi itu berapa menit, dan tadi kan disebutkan tidak berbayar ya Dok, apakah nanti juga? Oh enggak, kalau yang di RSGM berbayar Mbak. Berbayar. RSGM, oh yang berbayar. Oh, jadi berbayar. Dan berbayarnya itu nanti ada bedanya nggak Dok antara durasinya sekian, nanti bayarnya sekian, atau karena keparahannya gitu Dok, selain berbayarnya itu berdasarkan jamnya atau bagaimana Dokter? Oke, kalau nggak salah kalau di RSGM itu masih ada berbayarnya tuh untuk konsultasi sekitar 250 atau 300 ribu gitu kalau nggak salah ya. Nah di situ biasanya dari pembicaraan awal yang kita sudah sampaikan itu kita coba adalah bagaimana trusting dari si pasien dulu. Jadi melebur dulu gitu, ngobrol, pasiennya kan ngobrol dulu, dan itu kita minta kepada para dokter tuh bahwa empati itu nomor satu. Karena kan mereka biasanya kan komorbid ya, yang nggak berani datang ke rumah sakit dan sebagainya gitu. Jadi pertama dijalin dulu seperti itu. Kemudian diceritakan ya, setelah diceritakan maka biasanya langsung dokternya minta untuk dibantu untuk dilihat secara intraoralnya seperti apa gitu ya. Nah, itu durasinya ada kok, kalau nggak salah 30 menitan gitu ya, sekitar 30 menitan sampai 1 jam gitu. Ada seperti itu, Mbak. Nanti tepatnya kapan-kapan boleh WA saya atau apa, nanti saya benar-benar tanya kepada administrasi kalau yang kalau sekarang kebijakan dari kebijakan dari rumah sakit itu seperti apa gitu. Ya, maksudnya berapa rupiah atau apanya. Tapi tadi yang skema yang tadi saya berikan itu betul dilakukan adalah bahwa si pasien itu memang diinformasikan sebelumnya
kalau dia punya keluhan, kemudian ditawarkan apakah mau teledentistry saja, jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke rumah sakit, oh saya mau gitu misalnya, oke, nanti dikasih tahu bahwa teledentistry itu adalah begini. Oke, kemudian kita bikin janji, dokternya, karena kita tahu bahwa misalnya gini, saya nggak tahu tapi harus pergi kemana gitu, oh ibu tuh mesti bertemu dengan spesialis penyakit mulut misalnya gitu kan. Oke, saya janjikan dengan Prof. Rahmi ya, gitu misalnya. Ya sudah, diambil di waktunya ini, kemudian langsung kita menggunakan Zoom, begitu. Oh, begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Mbak Tia, lanjut Soalnya aja ambil spesialis lagi di FKG Usakti atau magister kita punya loh. Monggo, ya. Terima kasih, dokter. Ya, Tia itu dicatat. Nah, kita membuat magister peminatan manajemen pelayanan kesehatan gigi. Nah, itu asik kan? Masih secara daring kok. Ini masih fresh from the oven ini. Pengumumannya baru kemarin ini, Prof. Yes. Dan alhamdulillah lulus one shot, Mbak Tia Santi. Keren, hebat. Oke. Terima kasih, Prof. Baik. Ya, terima kasih, Prof. Ini apakah saya berikan satu kesempatan untuk satu penanya kepada Prof. Eri? Jika tidak, maka akan saya simpulkan hasil diskusi kita hari ini. Monggo, silahkan siapa yang mau akan bertanya lagi, satu kesempatan lagi. Saya tunggu selama kurang lebih 1 menit. Kelamaan ya, 1 menit. Sepertinya sudah puas semua dengan diskusi kita maupun materi yang disampaikan oleh Prof. Eri. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sesi berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini, juga materi yang telah disampaikan oleh Prof. Eri adalah bahwasannya kita tidak menampik inovasi terbaru dalam rangka pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat. Kita perlu melihat pros and cons, terutama di saat gawat darurat atau pandemik sekarang ini, namun juga tidak memungkiri ataupun melupakan bahwa inovasi ini pun bisa dikembangkan di masa depan untuk lebih meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat, terutama di wilayah yang kurang terjangkau oleh pelayanan kesehatan kedokteran gigi dan mulut, utamanya karena kekurangan tenaga kerja dokter gigi. Oleh sebab itu, maka saya himbau kepada peserta webinar ini yang kebanyakan adalah mahasiswa-mahasiswa kami tercinta untuk melek teknologi, untuk bisa berpikir kritis, bisa berpikir analitik, terus kemudian juga sering membaca hal-hal yang up to date, seperti tadi Kilmi membaca mengenai peraturan konsil dan lain sebagainya. Seperti itu perlu banget supaya kita tidak melulu hanya fokus terhadap apa yang diberikan di bangku kuliah, tapi wawasan kalian juga luas gitu ya. Itu pesan dari kami sebagai pengajar, dan juga kita sudah mempunyai role model yaitu Prof. Eri yang mengabdikan sebagian besar hidupnya di dunia akademik dan kedokteran gigi masyarakat gitu. Masya Allah, mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak beliau. Amin. Saya nggak ada seujung kukunya. Nggak ada Mbak. Dan juga anak-anak didik kami. Just ordinary kok. Ya. Iya, nomor rendah. Contoh banget Prof. Eri ini pokoknya top lah. Ya, baik. Saya pribadi sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Eri yang sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan sharing ilmu yaitu teledentistry kepada Sivitas Akademika UMS maupun yang lain. Saya ucapkan matur nuwun sangat Prof. Semoga Prof. Eri tidak kapok jika kelak kita panggil kembali untuk mengisi acara webinar kita. Okay. Begitu untuk selanjutnya, sesi selanjutnya saya kembalikan kepada MC Dr. Gigi Nur Ariska. Monggo Dok, silakan. Ya, terima kasih Dr. Marita. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk pembicara
yang akan diserahkan oleh Dr. Morita. Waktu dan tempat saya persilahkan, Dok. Ya, mohon Prof. Eri untuk menerima sertifikat secara digital. Ini saya mewakili Bapak Dekan yang tadi izin karena ada acara lain. Matur nuwun sangat Prof. Terima kasih banyak. Profesor pada hari ini Sabtu 26 Juni 2021. Mohon diterima nggih Prof. Matur Terima nuwun. kasih, saya terima. Nggih. Dengan senang hati. Nggih. Ya. Terima kasih Dr. Morita. Terima kasih kepada Prof. Eri, materi yang disampaikan semoga membuka wawasan kita menjadi lebih luas lagi. Kemudian untuk acara workshop hari ini yang telah kita selenggarakan telah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Eri yang telah mengisi acara webinar hari ini, kepada dosen dan para peserta yang telah hadir hari ini. Apabila saya sebagai MC terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Satu semuanya. Lagi, untuk Prof. Eri. Dalam. Terima kasih Terima Prof. kasih, Prof. Matur sembah nuwun semuanya. Sukses buat adik-adik. Semoga menjadi the best dentist ya. Ya, terima kasih Prof. Nggak boleh putus asa. Ya, Semangat, semangat, matur nuwun, semangat. Prof. Semangat semua. Semangat. Ya, Prof. Matur nuwun, nanti minta PowerPoint-nya nggih, Prof. Jen. Ntar saya kirim ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sehat. Izin live ya. Ya, terima kasih dokter. Dokter. Terima kasih Dr. Marita. Oke, terima kasih Dr. Ariska. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.